spesial ya. Dia selalu menguatkan saya. Jadi Nur Hakim kan kuat, jadi saya itu harus lebih kuat. Dia itu spesial, titipan Allah, jadi harus dirawat. Sejauh ini alhamdulillah atas izin Allah semuanya operasi berjalan lancar. Tinggal terapi aja 1 minggu sekali. Kita juga diajarin di rumah untuk terapi di rumah, karena pertemuan di rumah sakit kan hanya seminggu sekali. Jadi kita harus lebih aktif, harus lebih rajin lagi dirawat di rumah. Anak-anak spesial ya. Harapannya seperti anak-anak normal yang lain, karena banyak pejuang hidrosefalus juga bisa normal seperti anak-anak yang lain. Jadi kita sebagai orang tua nggak akan pernah putus asa untuk itu. Kalau kita lihat banyak kasus-kasus ya yang terjadi pada pasien hidrosefalus, itu gampang sekali kita lihat. Kalau pada anak, biasanya terutama anak di bawah 2 tahun itu kepalanya membesar ya. Kepalanya membesar, bayi itu secara otomatis tidak bisa berduduk ya, lebih banyak tiduran karena terlalu beratnya kepala. Kemudian dahinya melebar, tadi yang saya sebutin. Kemudian tulang kepalanya atau tulang tengkoraknya tipis. Kemudian matanya itu dia selalu rotasi menuju ke bawah, melihat ke bawah. Kemudian kalau gangguan sarafnya itu yang dominan, biasanya pasien itu pertumbuhannya lambat untuk melakukan gerakan-gerakan motorik, bicara juga biasanya lambat. Biasanya usia 2 tahun atau 1,5 tahun, biasanya anak-anak seumur itu biasanya juga bisa jalan, lari. Tetapi pada anak-anak hidrosefalus cenderung dia sukanya tidur, paling duduk, itu pun juga harus disanggah. Pada prinsipnya hidrosefalus itu kan karena penumpukan cairan cerebrospinal ya. Nah, pengobatan kita secara otomatis akan mengurangi daripada penumpukan tersebut. Biasanya pada kasus anak, terutama paling bagus dilakukan kalau bayi itu usia 4 bulan ya, sehingga penekanan sarafnya tidak optimal. Dengan operasi atau pemasangan selang yang kita sebut shunting ya. Biasanya selang itu dipasang oleh dokter spesialis bedah saraf yang kita sebut sebagai VP shunt. Nah, VP shunt ini biasanya cairan itu akan dikeluarkan atau dibuang ke rongga perut melalui selang tersebut. Pemasangan selang itu biasanya seumur hidup, long life. Tetapi kalau ada kasus-kasus misalnya ada infeksi, kemudian ada sumbatan dari selang itu, biasanya kita dari dokter bedah saraf akan melakukan operasi ulang untuk selang itu, pemasangan VP shunt. Jadi tujuan utama operasi VP shunt itu adalah untuk mengurangi tekanan cairan otak yang akan merusak dari jaringan saraf tersebut secara permanen. Pada prinsipnya mencegah terjadi hidrosefalus, kita harus tahu penyebabnya hidrosefalus itu. Salah satunya tadi kelainan kongenital ya. Kelainan kongenital biasanya terjadi pada kelainan bawaan yang didapat misalnya pada waktu bayi itu di dalam kandungan ibu ya, yang tadi saya sebutkan bahwa bisa terkena karena infeksi, kemudian nutrisi ibu hamil yang tidak baik, kemudian bisa karena trauma atau pemakaian obat-obat ataupun hormonal. Jadi penyuluhan kesehatan ini yang penting sekali dilakukan terutama di Indonesia ya, karena dominan hidrosefalus itu diderita pada anak-anak yang tidak mampu. Biasanya yang terbanyak adalah nutrisi. Ya, nutrisi ibu hamil ini yang tidak tercukupi untuk bayinya. Makanya kita penyuluhannya lebih banyak ke bagian gizinya untuk supaya pemberian makanan tambahan ataupun gizi yang baik untuk ibu tersebut. Saat pertama kali ketemu Nur Hakim, yaitu dia terlihatnya sih hanya terbaring lemas. Namun ternyata sekarang tuh dia udah lebih aktif daripada pas dia awal sakit. Sekarang dia tuh udah bisa kedip-kedip mata, sudah bisa berkomunikasi dengan ibunya walaupun hanya dengan sign language hitungannya, cuma dengan berkedip. Tapi maksudnya dia ngerti kalau ibunya ngomong. Terus dia udah bisa menggerakkan anggota tubuhnya. Padahal dulu itu dia hampir tidak bisa menggerakkan anggota tubuhnya sama sekali. Kaku karena dia pernah kejang, demam, meningitis.
Tapi saya senang sekarang dia udah mulai sehat, udah mulai mengerti, komunikasinya baik, refleksnya juga udah bagus. Dan hanya tinggal ya resesif dari penyakitnya aja. Oke, bye. Baik pemirsa, tidak seorang pun ingin sakit seperti apa yang dirasakan oleh Nur Hakim. Jadi mari kita berharap Nur Hakim cepat sembuh supaya dia bisa bermain sama teman-temannya dan juga berkumpul dengan keluarganya dan bahagia selalu. Dan untuk kita yang memiliki, jika Anda melihat anak Anda memiliki gejala-gejala seperti kejang, demam, susah makan, ngantuk berlebihan atau matanya terlihat tertekan ke bawah, langsung periksa ke dokter karena mungkin saja itu adalah gejala dari hidrosefalus ataupun meningitis. Pemirsa, terima kasih telah mengikuti perjalanan saya hari ini. Saya Dr. Natasha Finsky dan juga pasti bersama Nur Hakim. BFF kita hari ini hanya di Kata Dokter BFF because we're best friends forever.